Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang menyaksikan ataupun mendengarkan acara kami pada hari ini. Terima kasih Anda selalu setia dan juga yang pastinya acara Oase Rohani Katolik akan selalu menghadirkan romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Dan semoga Anda semua yang menyaksikan acara ini dapat sungguh diberikan kekuatan dan juga semangat yang baru. Saya Patricia Elsa, dengan senang saya sudah bersama dengan Romo Julius Edianto MSF yang akrab kita sapa dengan Romo Edi. Kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Baik, Elsa. Gimana Elsa kabarnya? Baik, Romo. Sehat Salam terus kenal. Ya. Romo, kesibukannya apa, Romo? Ya, seperti biasa, saya sebagai pastor kepala paroki Rawamangun, melayani umat di Rawamangun, juga kebetulan saya anggota kongregasi MSF, diberi tugas di kongregasi, ya saling melengkapi lah semua itulah. Boleh bercerita sedikit, Romo, tentang MSF itu ordo apa, Romo? Jadi MSF itu singkatannya Missionaris a Sacra Familia. Dalam bahasa Indonesianya, Misionaris Keluarga Kudus. Di Jakarta kebetulan kami dipercaya melayani dua paroki, Paroki Rawamangun dan Paroki Jakarta. Namun ada satu komunitas MSF kategorial, yaitu romo-romo yang melayani non-paroki, seperti Romo Erwin yang kita kenal sebagai Ketua Komisi Keluarga KAJ. Berarti prioritasnya memperhatikan keluarga-keluarga Katolik ya, Romo? Iya. Baik. Semoga Romo selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk mendampingi umat dan juga memberikan pelayanan yang maksimal. Amin. Di paroki pasti sibuk ya, Romo ya? Ya, lumayan lah. Kita nikmati semuanya itu. Iya, luar biasa. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan membuka acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Edi. Sahabat rohani terkasih, marilah kita awali dengan doa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu ya Bapa, atas segala rahmat yang tiada hentinya Kau curahkan bagi kami masing-masing. Sungguh ya Bapa, Engkau selalu bersama dengan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami. Bapa, keberhasilan boleh kami rasakan. Kegagalan mungkin juga kami harus alami. Ajarilah kami ya Bapa untuk terus menangkap kehadiran-Mu, agar akhirnya kami mampu bersyukur dalam segala situasi. Bersyukur sebagai ungkapan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Biarlah rasa syukur itu ya Bapa menjadi kekuatan baru bagi kami untuk meneruskan tugas dan pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Terima kasih Romo untuk doa pembukanya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan membaca dari bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kalian. Sebab kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga. Tentang harapan itu, sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepadamu. Seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian pula di antara kalian, sejak waktu kalian mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kalian ketahui dari Epafras, rekan sepelayanan yang kami kasihi. Dialah pelayan Kristus yang setia bagimu, dan dialah pula yang memberitahukan kepada kami kasih-Mu dalam roh.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di hadapan orang-orang yang Kau kasihi. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas, bab 4 ayat 38 sampai dengan 44, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini Pekan Biasa ke-22. Dan sekarang Romo Edi akan menyampaikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Romo, silakan Romo. Terima kasih sahabat Oase yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi selamat pagi. Tentu kita semua pasti ingin berhasil. Apa artinya berhasil? Berhasil tentunya kita bisa mencapai sesuatu yang bisa atau yang telah kita rencanakan. Apapun bentuknya, entah dalam pekerjaan, entah dalam studi, entah dalam pelayanan, atau juga dalam hal yang lainnya. Ketika kita bisa mencapai apa yang kita rencanakan, mewujudkan sesuatu yang kita harapkan, kita berhasil. Sebuah prestasi begitu. Mungkin Elsa juga punya prestasi-prestasi atau keberhasilan dari saya. Pertanyaannya adalah,
Bagaimana kita memaknai keberhasilan itu? Itu yang menjadi bahan permenungan kita hari ini, Elsa. Ya. Dan hari ini kita bisa belajar dari dua tokoh. Pertama itu dari Yesus, kedua dari Paulus. Karena dalam bacaan-bacaan hari ini kita ditunjukkan bagaimana mereka mampu memaknai sebuah prestasi, keberhasilan dalam kacamata iman. Begitu, Elsa. Iya. Baik, Romo. Tadi Romo menyampaikan bahwa tentang keberhasilan. Iya. Contoh-contoh keberhasilan yang memang kita sebagai manusia itu patut kita syukuri dan berasal dari Allah. Iya. Nah, saya ingin bertanya, sepanjang hidup Romo merasa adakah keberhasilan-keberhasilan atau pencapaian yang Romo rasakan itu berasal dari Allah? Ya itulah, kadang-kadang untuk sampai tahap itu tidak mudah. Artinya banyak orang merasa berhasil karena ini aku loh. Karena aku pintar, karena aku kuat, karena aku cerdik, sehingga aku berhasil. Dan kalau kita belajar, kita baru dari bacaan pertama dulu ya. Ya. Saya. Kalau kita baca dari Paulus dalam bacaan pertama, sahabat roh saya terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama yang diambil dari Kolose, kita harus tahu dulu konteksnya. Umat jemaat di Kolose itulah jemaat yang bukan didirikan oleh Paulus, namun oleh murid-murid Paulus di Efesus. Tadi dikatakan ada nama Epafras. Epafras. Itu adalah yang dipercaya dialah yang mendirikan jemaat Kristiani di Kolose. Dan waktu itu jemaat sedang menghadapi kebingungan. Mungkin juga kegalauan. Kenapa? Karena di Kolose juga ada guru-guru yang mengajarkan ajaran sesat atau bid'ah. Gnostisisme artinya itu. Artinya mereka itu mengajarkan di tengah-tengah jemaat Kristiani bahwa Kristus itu hanya Allah, tidak menjadi manusia. Mereka menolak inkarnasi. Padahal Paulus mengatakan Yesus itu adalah putra Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Bahkan aliran sesat ini mengatakan penyelamatan itu tidak terjadi melalui salib atau kebangkitan. Itu kepercayaan mereka. Dan inilah yang membuat mereka bingung jemaat di Kristiani. Maka Paulus menuliskan surat ini untuk meneguhkan iman mereka. Sehingga mereka tetap setia dan percaya bahwa Yesus itu adalah putra Allah yang menjadi manusia. Yang datang menyelamatkan umat manusia melalui peristiwa salib dan kebangkitannya. Kalau kita perhatikan ya, Elsa ya, Paulus bersyukur. Pertama-tama bukan apa yang ia alami. Namun nggak ada salahnya kalau bersyukur atas apa yang dialami. Memang kenyataannya dalam Paulus dikatakan bahwa bagaimana ia pun mampu bersyukur dalam segala situasi. Pertama adalah bersyukur dalam segala masalah yang ia alami. Bisa dibayangkan Paulus harus pergi ke berbagai tempat yang tidak selamanya mau menerima dia, ke bangsa-bangsa asing. Dan di situ bagaimana Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang segala hal, tentang khawatir apapun, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya Paulus merasa gak khawatir lagi dan selalu bersyukur di balik situasi yang tidak mengenakan. Ketika dia ditangkap, diadili, tetap bisa bersyukur. Karena Paulus merasakan kebaikan Allah. Namun di lain pihak, Paulus pun juga bersyukur atas apa yang dialami oleh orang lain. Keselamatan, kebahagiaan, sukacita yang dialami oleh orang lain. Seperti dalam bacaan pertama ini. Bagaimana Paulus bersyukur atas kesetiaan, atas sukacita jemaat Kristiani di Kolose di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah gangguan dari aliran sesat tadi. Juga dalam syukurnya ketika melihat jemaat yang berkembang di Korintus, di Efesus, ataupun di Filipi, juga di Tesalonika, selalu Paulus bersyukur. Kita perhatikan ya saya, dalam surat-suratnya, Paulus selalu mengawalinya dengan ungkapan syukur. Syukur atas kehadiran Allah di tengah-tengah jemaat yang ia sapa melalui surat-suratnya itu.
Jadi bisa dibayangkan bagaimana Paulus sungguh-sungguh bersukacita atas kebaikan, atas anugerah, atas rahmat yang diterima oleh semua jemaat dimanapun ia alami. Dan ini sebuah keberhasilan bagi Paulus. Karena Paulus selalu menyapa mereka, dan Paulus yang memperkenalkan Yesus sebagian besar, dan melihat jemaat semakin berkembang, kan sebuah prestasi ya. Iya. Namun sebaliknya, sikap iman yang ditunjukkan Paulus sungguh berbeda. Kita bisa melihat bagaimana Paulus akhirnya tidak berhenti pada keberhasilan sebagai saat ia memegahkan diri atau menikmati keberhasilan. Tentu keberhasilan akan meningkatkan popularitas, meningkatkan, mungkin dia menerima feedback yang menyenangkan, merasa hormat, pujian, ataupun juga pelayanan dari mereka semua, mungkin pemberian juga. Kekayaan bisa juga seperti itulah. Namun bagi Paulus itu bukan yang penting. Paulus memaknai sebagai keberhasilan sebagai saat untuk bersyukur. Artinya saat untuk merasakan, menemukan, dan mensyukuri sekali lagi rahmat Allah, karya Allah yang terjadi pada dirinya, juga pada orang lain. Jadi syukur itu adalah buah dari iman. Syukur buah dari iman. Menarik sekali nih, Romo, ungkapan ini. Artinya semakin beriman, semakin kita mudah bersyukur. Kalau kita kurang beriman, kita kurang bersyukur. Saya suka melihat gini, Asa. Mungkin saya suka sepak bola ya saya. Ada sebuah perubahan yang saya lihat, ini bagian dari iman juga. Dulu ketika pemain sepak bola buat gol, selebrasinya dengan hore-hore atau bagaimana, pokoknya ini aku, lihatlah aku. Namun sekarang mereka diajarkan, terutama pada pemain mudanya, setelah bersyukur mereka sujud. Ya. Ada yang bikin tanda salib seperti juga. Itulah. Itu sebenarnya bagaimana membuat gol adalah sebuah keberhasilan. Ya. Dan memang mungkin layak dirayakan. Namun mereka juga diajarkan jangan berhenti pada perayaan keberhasilan. Namun hendaklah juga akhirnya sampai pada ungkapan syukur itu sendiri. Gitu ya, Sa. Ungkapan syukur itu juga menandakan betapa kita juga mempunyai iman kepada Tuhan. Entah itu Tuhannya yang mana ya, Romo ya. Tadi kalau tadi saya mendengar apa yang Romo sampaikan, Paulus itu selalu mengawali dengan doa, setelah itu dia mengucap syukur untuk bisa merasakan kebaikan Allah. Nah, kita tarik sekarang ke kehidupan umat beragama ya, Romo ya. Umat udah berdoa, terus udah mengucap syukur, tapi imannya malah makin ciut. Itu ada loh, Romo, seperti itu. Berdoa, mengucap syukur, iman makin ciut karena tergerus oleh tantangan, penderitaan, oleh kecemasan, kekhawatiran. Nah, apakah Romo mempunyai tips ataupun mungkin hal-hal yang bisa Romo sampaikan untuk supaya orang ini tetap jalan terus? Ya, kan orang mengatakan Tuhan tidak pernah berjanji hidup ini selalu indah. Langit tanpa mendung, hari tanpa hujan. Tuhan menjanjikan bahwa setelah mendung ada langit setelah hujan ada langit menjadi cerah kembali. Setelah tanjakan ada turunan. Artinya bahwa situasi bisa memaksa kita untuk berjuang, memaksa kita untuk juga menjadi berkorban. Bahkan kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengatasi situasi itu, kita merasa kalah dan menyerah. Dan kalau kita umat beriman, tandanya adalah umat yang selalu merasakan Allah yang hadir, Allah yang selalu bersama dengannya. Memang sangat mudah, lebih mudah merasakan Allah yang hadir di tengah keberhasilan, di tengah kemenangan. Namun ketika kita harus menghadapi tantangan, ancaman, apakah kita masih merasakan Allah yang hadir? Itulah iman. Kadang kita berdoa. Ketika berdoa, namun berdoa tidak keluar dari hati, berdoa sebagai tuntutan.
Artinya, Tuhan pokoknya saya sedang sakit, kamu harus menyembuhkan saya. Itu kita maksa kita ya. Maka doa dalam situasi yang tidak mengenakan itu adalah Tapi itu doa. nggak salah kan, Romo? Ya nggak salah, cuma karena kan mungkin sakit gitu kan. benar. Sakit ya, sakit menyakitkan gitu kan. Lemah, Iya, terus tak berdaya. iya. Itu kan otomatis kita disuruh berteriak ataupun berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu tidak salah kan, Romo? Yang salah, mungkin yang kurang tepat adalah ketika berdoa, sepertinya, ya Tuhan, aku telah menyerahkan segala-galanya, ya Tuhan, aku telah aktif di lingkungan ini, di kegiatan ini, aku sedang sakit, maka kau sembuhkan aku. Seperti hak itu loh. Doa yang sungguh adalah doa yang merupakan ungkapan kepasrahan diri, menyerahkan diri segala-galanya pada Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik bagiku. Aku sedang sakit, pasti Engkau berikan yang terbaik. Jadi penyerahan diri sekaligus kesiapan untuk mengandalkan Allah. Yang sering terjadi adalah tadi, di satu pihak kita merasa berhak disembuhkan karena jasa kita atau seperti itu, atau juga kita doanya ya kurang, doa setengah hati, kurang begitu percaya, sehingga akhirnya doa itu doa kering. Doa yang ya kita bisa rasakan lah, setelah kita berdoa, apa yang kita rasakan. Ketika ada tantangan, ada ancaman, kekhawatiran, setelah berdoa, aku merasakan ketenangan. Mungkin masih sakit, mungkin masih harus mengalami ketidaknyamanan, namun ada sebuah, apa istilahnya, ketenangan. Karena merasa yakin, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Yang terbaik dari Tuhan mungkin tidak terbaik bagi kita. Namun kita percaya, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan pasti akan memberikannya. Itulah, ya doa sekali lagi merupakan ungkapan penyerahan diri, sekaligus janji untuk mengandalkan Allah. Dalam segala situasi, terutama situasi yang tidak mengenakan. Gitu. Kita masih ada sedikit waktu sebelum kita menutup sesi awal ini, Romo. Apalagi yang dari bacaan pertama yang bisa Romo sampaikan? Ya, sekali lagi dari Paulus kita bisa belajar, hendaklah kita selalu bersyukur dalam segala situasi. Seperti yang ditulis dalam di Tesalonika surat yang pertama, mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka Paulus selalu bersyukur. Ya, kata kuncinya mengucap syukur selalu ya, Romo ya. Dalam setiap situasi, kondisi apapun dalam kehidupan. Baik Romo, terima kasih. Kita akan jeda sesaat dahulu sebelum kita lanjutkan kembali acara Oase Rohani Katolik. Tetaplah mendengarkan ataupun menyaksikan acara kami. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, bersama dengan Romo Julius Edianto MSF dan saya Patricia Elsa. Tadi pada sesi pertama kita sudah mendengarkan apa inspirasi dari bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan sekarang kita akan lanjutkan pembahasan, kita akan melangkah ke bacaan Injil saja ya Romo? Ya, Injil saja. Ya, Romo silakan Romo. Ya baik. Sahabat Oase yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini tentu berbicara tentang situasi, mungkin sudah kita hafal bagaimana Yesus menyembuhkan mertua Simon Petrus dan mengusir setan. Inilah sebuah keberhasilan. Ya. Dalam arti apa? Kalau kita lihat konteksnya ya, Elsa ya, bahwa perikopah ini diawali dengan saat Yesus datang ke Nazaret. Bagaimana orang-orang menolak dia. Karena dikenalnya Yesus anak tukang kayu. Iya, jadi tidak bisa menangkap Yesus sudah sang Mesias utusan Allah. Karena penolakan itu maka tidak terjadi mukjizat di Nazaret. Dan bahkan akhirnya orang-orang Nazaret mengusir Yesus. Maka Yesus akhirnya pergi ke Kapernaum, di tempat lain tentunya. Dan di situ Yesus mengajar di Bait Allah. Dan orang-orang mau mendengarkannya. Kalau kita perhatikan di sini dalam peristiwa ini ada tiga kejadian yang kita perhatikan. Yang pertama adalah di Bait Allah, orang Yesus mengajar dan orang-orang mendengarkan dan takjub. Takjub di sini tidak arti takjub kagum, hah? Atau karena lucu atau tidak ada. Takjub di sini artinya menerima apa yang diajarkan Yesus sebagai kebenaran dan mengikutinya.
Sebagai kebenaran. Sebagai kebenaran seperti itulah. Takjub dalam arti seperti itu. Katakan bahwa ia berkata-kata dengan penuh kuasa. Yesus mengajar dengan penuh wibawa. Ya. Sehingga akhirnya semua orang, iya benar apa yang ia ajarkan. Dan aku mau mengikutinya seperti itu. Yang kedua adalah kejadian ketika Yesus mengusir setan. Ada orang rasukan setan, dan bagaimana Yesus kuat kuasanya sebagai Mesias mampu mengalahkan setan. Menarik di sini adalah setan tahu siapa yang sedang berbicara. Setan aja tahu ya? Tahu bahwa Yesus itu bukan orang Nazaret saja. Yesus adalah Sang Mesias yang punya kuat kuasa. Maka di depan Yesus, setan takluk dan taat padanya. Maka dia diusir. Kita lihat bagaimana kuat kuasa Yesus sebagai Sang Mesias mampu mengalahkan kekuatan setan. Maka setan itu terusir. Dan orang tadi yang kerasukan disembuhkan, dibebaskan dari kuasa gelapan dan juga penderitaan. Sering digambarkan bahwa bagaimana penderitaan fisik juga dialami oleh orang ketika yang kerasukan. Maka orang tadi dibebaskan dari kuasa setan dan disembuhkan. Lalu yang ketiga adalah saat Yesus menyembuhkan mertua Simon Petrus. Kita lihat di sini dialog iman. Mereka minta Yesus akan menolong wanita tadi. Dan Yesus melihat iman tadi datang dan menyembuhkan mertua Simon Petrus. Kita bisa lihat di sini bagaimana Yesus sungguh-sungguh diterima sebagai Mesias, utusan Allah. Berbeda dengan orang-orang Nazaret. Iman inilah yang akhirnya membuat mukjizat terjadi di mana-mana. Di mana ada iman, pasti ada mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah buah dari iman. Dialog iman antara Yesus yang menawarkan keselamatan dan manusia yang mengiyakan tawaran itu. Orang-orang Kapernaum mengiyakan. Dia mendengarkan Yesus dengan taat. Dia mohon Yesus menyembuhkan dan mohon Yesus mengusir setan. Jadi iman di sinilah akhirnya membuat mereka percaya dan akhirnya mohon dan akhirnya terjadilah mukjizat. Kunci ya? Kunci dasar mukjizat adalah iman. Kalau kita nggak punya iman, pasti nggak ada mukjizat. Ataupun kita maknai sesuatu yang terjadi, bukan karena Allah. Mukjizat adalah ungkapan iman, pengakuan bahwa ini adalah karena Allah. Satu lagi Romo, saya mau bertanya, apakah mukjizat itu juga bisa berasal bukan dari Allah? Mukjizat itu hanya dari Allah. Pasti ya Romo? Pasti dari Allah. Hanya kadang-kadang Allah menggunakan seseorang untuk menghadirkan. Artinya bahwa mukjizat itu tidak harus hal-hal yang luar biasa hal-hal yang ekstraordiner ya. Yang kadang dua namun mukjizat adalah di mana saat kita merasakan itu kasih Allah. Hal sederhana. Kita dibantu, kita dihibur, kita ditolong. Itu sebuah mukjizat juga dalam kacamata iman. Maka pertolongan Allah, penghiburan Allah itu datang bisa dari orang-orang di sekitar kita. Juga datang melalui diri kita sendiri. Namun sumbernya adalah Allah tentunya. Di situ. Dan kita bisa melihat di sini, kalau kita dalam konteks tadi ya, bisa diterjemahkan ini keberhasilan Yesus ya. Karena dia ditolak pada awalnya, sekarang diterima. Artinya umat mampu menerima, jemaat di Kapernaum mau mengimani Yesus sebagai Mesias. Dan di situ sekali lagi, di tengah keberhasilan itu, bagaimana sikap Yesus? Kuncinya adalah ke tempat yang sepi. Tadi kan Yesus pergi ke tempat yang sepi. Itu adalah sebuah ungkapan biblis ya. Artinya Yesus berdoa. Yesus ingin melihat segala pengalaman-pengalaman yang telah terjadi dalam relasinya dengan Allah Bapa tentunya. Bukan sepi dalam arti tidur atau apa ya, lebih ke sebuah refleksi bagaimana Yesus merenungkan dan akhirnya bagaimana Yesus sebuah keputusan tepat. Ketika semua orang mencari, membutuhkan Dia, ini sebuah dan ingin menahan Yesus. Namun
Yesus merasa bahwa ini adalah sebuah godaan keberhasilan. Ya. Yesus bisa mengatakan, ya aku akan di sini, kamu akan memuji saya, menghormati saya, memuja saya, melayani saya, memberikan saya sesuatu. Dan ini adalah sebuah pilihan. Seperti Paulus tadi, atau juga Yesus, pilihan menikmati keberhasilan. Namun, syukur yang sungguh-sungguh seperti Paulus rasakan, dan Yesus pun dia bersyukurlah. Yesus kan merasa dia putra Allah, dia bersyukur kepada Allah Bapa, maka akhirnya membuat dia berani dan mampu untuk bersikap yang tepat. Maka dia mengatakan, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Keberhasilan sebagai undangan untuk bersyukur, untuk menangkap kehadiran Allah, atau kehadiran Allah Bapa dalam setiap peristiwa keberhasilan yang dialami. Semua terjadi karena semata-mata kekuatan Allah Bapa. Dan inilah sungguh dirasakan oleh Yesus dan juga oleh Paulus. Dan semoga oleh kita juga. Amin. Artinya di balik keberhasilan itu kita diundang untuk bersyukur dan terus melanjutkan pelayanan, melanjutkan tugas-tugas kita tentunya. Jangan hanya berhenti menikmati keberhasilan. Ya. Itu Saya tidak malah cukup. terbayang Yesus ini sepertinya dia ke tempat sunyi menghindari juga menjadi spotlight, maksudnya Ya. jadi sosok yang benar-benar menonjol sekali sampai menjadi pujaan atau idola gitu kan Romo. Ya. Tapi Yesus, ayo kita ke tempat lain, kita memberitakan Injil di tempat lain. Ya, kita ingat ya dalam peristiwa lain pun ketika setelah Yesus mengutus 12 murid, Ya. Yesus mengundang mereka untuk naik ke atas bukit untuk berdoa bersama. Berdoa bersama artinya merenungkan semua keberhasilan yang telah para murid rasakan, bukan sebagai sebuah prestasi pribadi yang harus layak dibangga-banggakan atau disombong-sombongkan, namun lebih, ayo kita kembali merasakan bahwa apa yang telah kita alami, keberhasilan itu semata-mata juga karena Tuhan, Allah itu sendiri. Ini konteksnya sama ya Romo dengan kita ya Romo ya? Pastilah, Pasti, karena tentu kan seperti saya katakan tadi, keberhasilan itu pasti sebuah keinginan dan harapan. Ya. Tidak ada orang yang ingin gagal. Betul. Pasti kita semua ingin berhasil. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan semua terwujud. Ya. Dan itu adalah sebuah itu manusiawi. Manusiawi, keberhasilan itu manusiawi dan memang harus berhasil. Jangan sampai kita, ya sudahlah berhasil ya syukur, gagal ya syukur, ya enggak lah. Kita beriman harus berani mencapai yang optimal, yang terbaik. Oleh karena maka keberhasilan itu adalah sebuah tantangan juga. Tantangan untuk berani berusaha, mungkin juga untuk berani berkorban, untuk mati raga. Karena tidak ada keberhasilan yang sekali jadi. Pasti butuh usaha, butuh persiapan, butuh perjuangan. Dan di situ sebenarnya kita bisa mengukur. Keberhasilan juga di satu pihak melihat bagaimana daya juang kita, keseriusan kita, namun sekaligus akhirnya kita bisa melihat juga bagaimana campur tangan Allah dalam diri kita. Sehingga akhirnya keberhasilan itu tidak menjadikan kita berhenti pada rasa ini prestasiku sehingga aku berhak merayakannya, berhak menyombongkannya atau berhak menikmati keberhasilan itu, namun bagaimana kita akhirnya setelah berhasil kita bersyukur. Dan kita juga tadi kalau saya lihat melihat teladan Yesus, kalau tidak berhasil ataupun ditolak, Yesus kan ditolak tadi kan di Nazaret seperti Romo katakan. Tapi Yesus nggak tetap diam di situ. Yesus masih ya udah coba kita ke Kapernaum. Nah setelah di Kapernaum berhasil, ya udah dia tidak menikmati itu sebagai sesuatu yang harus dia pegang terus kebanggaan atau keberhasilan, tapi dia mau coba ke kota lain. Iya. Kalau Yesus ingin menikmati itu tinggal di Kapernaum. Iya. Menikmati puji-pujian, rasa hormat pada orang di situ. Iya. Namun Yesus ingat bahwa keberhasilan itu yang akhirnya bersyukur itu akhirnya membuat jadi kekuatan baru untuk melanjutkan tugas yang lain. Yeah. Saya pikir juga sama juga. Ketika kita bersyukur atas keberhasilan kita, ini menjadi kekuatan kita untuk berjuang. Karena tidak selamanya kita berhasil. Kadang-kadang kita harus
mengalami kegagalan atau mengalami kekalahan, kejatuhan. Namun pengalaman ketika bersyukur atas keberhasilan itu buat kita akhirnya berani dan terus berjuang. Orang yang sulit bersyukur pasti ketika menghadapi kesulitan, tantangan akan menyerah. Ya sudahlah, saya nggak mampu. Atau juga menyalahkan orang lain. Ini gara-gara dia, gara-gara apa saya gagal. Lebih seringnya menyalahkan orang lain kayaknya. Seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita diberi indikasi bahwa ketika kita gagal, kita menyerah, gampang menyerah, atau menyalahkan orang lain, berarti kita kurang bersyukur. Namun ketika kita punya kebiasaan bersyukur sebagai nafas hidup kita, maka itu adalah sebuah kekuatan baru yang Allah berikan ketika kita harus menghadapi situasi yang bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Akhirnya kita terus berjuang karena yakin bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian, bersama Allah selalu menemani kita semua. Ya, kalau gagal ya udah harus move on, move on, bekerja keras karena pengalaman masa lalu. Ya. Syukur kita itu. Syukur selalu pengalaman masa lalu ya. Nggak ada syukur dari masa depan lah. Syukur dari masa lalu, syukur karena Allah telah berkarya, Allah telah memberikan kita rahmat. Maka kita percaya masa depan pun juga Allah terus memberikan rahmat itu. Lalu kadang-kadang itu untuk berjuang. Maka hari ini kita diingatkan, sahabat Oasis yang terkasih dalam Kristus, marilah kita syukuri keberhasilan, prestasi yang boleh kita capai. Namun kita diingatkan, jangan berhenti pada perayaan syukur, perayaan keberhasilan itu. Dan kita diajak untuk bisa sampai pada syukur bahwa keberhasilanku itu semata-mata karena rahmat Allah, karena cinta Allah. Dan syukur ini akhirnya menjadi kekuatan baru bagi kita untuk meneruskan tugas pelayanan kita dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita. Amin. Semakin beriman, semakin bersyukur, kita akan semakin beriman. Jadi ada bukan timbal balik ya. Beriman akan mudah bersyukur, bersyukur akan menambah iman kita. Jadi dua hal yang bisa saling memperkuat satu sama lain. Ya. Baik. Terima kasih Romo, luar biasa renungan dan inspirasi yang kita dapatkan yang sudah disampaikan oleh Romo Julius Edianto MSF. Dan semoga bagi Anda yang menyaksikan ataupun mendengarkan acara Oase Rohani Katolik semakin dikuatkan, semakin bertumbuh imannya, dan juga semakin diberikan pengharapan. Dan seperti yang tadi Romo katakan, kalau kita sudah mendapatkan keberhasilan, janganlah kita berdiam diri di situ saja, tapi kita juga harus mengucap syukur dan kita tetap maju dan terus berkarya di dalam Tuhan. Terima kasih Romo. Sama-sama Elsa. Kita akan akhiri acara Oase Rohani Katolik dan sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Edi. Baik, marilah kita akhiri permohonan kita hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, keberhasilan merupakan undangan bagi kami untuk menemukan dan mensyukuri campur tangan-Mu dalam hidup kami. Keberhasilan mengajak kami untuk bersyukur atau mensyukuri semua itu, dan biarlah rasa syukur yang kami rasakan tentang keberhasilan ya Bapa menjadi sebuah sumber kekuatan baru bagi kami untuk meneruskan tugas pelayanan kami, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri, namun Engkau selalu bersama dengan kami. Maka biarlah rasa syukur kami ini ya Bapa semakin mampu membuat kami mengandalkan Engkau, mengandalkan bimbingan-Mu, kekuatan-Mu, terang-Mu dalam menjalankan tugas pelayanan, pekerjaan kami, agar di tengah keberhasilan kami merasakan kehadiran-Mu, di tengah kegagalan kami merasakan juga Engkau yang selalu bersama kami. Sehingga akhirnya ya Bapa, kami mampu bersyukur dalam semua peristiwa kehidupan kami. Maka mohon ya Bapa, berkatilah seluruh tugas pelayanan kami
Biarlah melalui semua itu ya Bapa, kami mampu menghadirkan rahmat, keselamatan, sukacita, pelindungan, penghiburan dari-Mu kepada orang-orang yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga kita semua, keluarga kita, pekerjaan dan pelayanan kita selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa bersama dengan Saya Romo Edi. pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan juga kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain. Sampai jumpa.